Hai semuanya, jumpa lagi di channel YouTube-nya aku, Ningsih Kangoshi. Alhamdulillah banget, kali ini aku dapat orderan es teler sultan. Walaupun usahanya cuma di rumah aja, kalau jualan kita tuh rasanya enak, pastinya ada aja yang order. Nah, kali ini aku dapat orderan es teler sultan 50 cup. Dan sengaja aku buat videonya untuk menginspirasi teman-teman semuanya, terutama teman-teman yang berjualan dari rumah. Dan resep ini tidak jauh berbeda dengan resep sebelumnya yang aku share. Cuman ada sedikit aku tambahkan bahannya sesuai dengan tingkat kemanisannya. Nah, yang penasaran gimana cara aku membuat, tonton videonya hingga selesai. Jangan di skip-skip ya. Tapi sebelumnya boleh dong di like, share, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, untuk langkah pertama ini aku membersihkan buah alpukat, buang biji dan kulitnya, lalu potong-potong atau bisa disesuaikan dengan selera. Selanjutnya buah nangka, ini aku potong kecil-kecil aja atau teman-teman boleh juga potong memanjang. Seikhlasnya biji selasi, siram air hangat secukupnya dan sisihkan sebentar. Langkah selanjutnya ini aku mau buat jelly melon. Siapkan panci lalu masukkan 2 saset Nutrijel rasa melon dengan masing-masing kemasan 15 gram. Lalu masukkan 50 gram gula pasir. Lanjut kita aduk sebentar agar tidak ada bahan yang bergerindil. Setelah itu tuang air sebanyak 1400 ml air sambil diaduk-aduk hingga tercampur rata. Nah, ini opsional aja, aku tambahkan seikhlasnya pasta melon agar rasa melonnya terasa. Lanjut kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk hingga mendidih. Nah, setelah mendidih matikan api kompornya, selanjutnya tambahkan fruity acid. Lalu aduk-aduk hingga uap panasnya berkurang. Setelah uapnya berkurang, angkat dan tuang ke dalam wadah seperti ini. Selanjutnya sisihkan terlebih dahulu hingga benar-benar set atau mengeras ya. Untuk langkah selanjutnya, ini aku mau buat jelly cincau. Siapkan panci lalu masukkan 2 saset jelly cincau, masing-masing kemasan 15 gram. Lalu tambahkan 50 gram gula pasir. Aduk rata terlebih dahulu, selanjutnya tuang air sebanyak 1400 ml air sambil diaduk-aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk hingga mendidih. Nah, setelah mendidih matikan api kompornya, selanjutnya aduk kembali hingga uap panas berkurang. Setelah itu tuang ke dalam wadah seperti ini dan sisihkan dan biarkan hingga ngeset ya. Untuk langkah selanjutnya aku mau buat jelly kelapa muda. Siapkan panci lalu masukkan 2 saset Nutrijel kelapa muda. Setiap kemasannya ini sama, masing-masing 15 gram. Tambahkan 50 gram gula pasir, 2 saset santan instan, masing-masing kemasan 65 ml. Aduk terlebih dahulu hingga tercampur rata. Untuk penggunaan bubuk kelapa ini teman-teman bisa ganti dengan kelapa muda asli ya, atau disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Nah, setelah itu tambahkan air sebanyak 1400 ml air sambil diaduk-aduk hingga tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata ini kita masak dengan api sedang cenderung kecil sambil diaduk-aduk hingga mendidih. Nah, setelah mendidih matikan api kompornya, selanjutnya kita aduk kembali hingga uap berkurang. Setelah itu tuang ke dalam wadah dan sisihkan hingga benar-benar ngeset ya. Oke, untuk langkah selanjutnya ini aku mau buat sagu mutiaranya. Didihkan air sebanyak 2 liter. Nah, jika udah mendidih lalu masukkan 200 gram sagu mutiara. Agar warnanya lebih cantik, aku tambahkan seikhlasnya pewarna makanan merah cabai. Selanjutnya ini kita masak dengan metode 5-37. Ini sangat menghemat gas dan juga tenaga ya. Nah, ini kita masak selama 5 menit. Nah, setelah 5 menit buka tutup pancinya. Selanjutnya kita aduk sebentar dan ini kita tutup kembali selama 30 menit. Nah, setelah 30 menit buka tutup panci, selanjutnya kita aduk sebentar. Nah, teman-teman bisa lihat
Ini sagu muteranya udah hampir matang ya, cuman ini masih ada putih-putihnya, tapi nggak apa-apa. Ini kita masak lagi selama 7 menit. Nah, setelah 7 menit kita masak, ini kita buka tutup pancinya. Nah, ini kita aduk kembali, teman-teman bisa lihat. Ini udah hampir matang sempurna teman-teman ya, tapi ini nggak apa-apa. Ini kalau teman-teman mau langsung bilas juga boleh, cuma aku ini mau tutup lagi 5 menit dan setelah itu baru aku bilas. Dijamin pasti sagu muteranya ini udah matang sempurna ya. Langkah selanjutnya aku mau bikin kuah kentalnya. Untuk bahan-bahan yang kita butuhkan, ini aku gunakan creamer bubuk, susu kental manis, evaporasi, dan susu UHT full cream ya. Untuk takaran per resepnya aku menggunakan 1 kg creamer bubuk. Merek creamer yang aku gunakan Capimax, atau teman-teman bisa gunakan merek lain, bebas ya, disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Kemudian masukkan susu kental manis, ini aku gunakan 1/2 kaleng aja. Nah, jika teman-teman gunakan SKM ukuran kecil, teman-teman bisa gunakan 2 kaleng ya, dengan berat isi sekitar 360 sampai 370 gram. Selanjutnya tuang susu evaporasi, ini aku pakai 1 kaleng. Untuk beratnya per kaleng ini sekitar 405 gram. Lanjut di mixer terlebih dahulu. Di mixer hingga tercampur rata dengan kecepatan paling rendah ya, agar tidak berhamburan. Jadi teman-teman untuk membuat creamer ini harus menggunakan mixer ya. Setelah tercampur rata, lalu masukkan 500 ml susu UHT full cream. Ini aku masukkan secara bertahap ya. Nah teman-teman, karena wadahnya ini kurang besar, jadi aku ganti wadahnya agar aku lebih leluasa untuk memixernya. Cuma maaf pas saya ganti nggak kerekod teman-teman, biar videonya ini nggak terlalu panjang. Tapi nggak direkod aja, videonya ini udah panjang banget, hehe. Bercanda ya teman-teman. Oke, lanjut lagi kita mixer dengan kecepatan paling tinggi. Ini di mixer sampai adonannya ini agak mengembang. Teksturnya kental dan ini kita mixer selama kurang lebih 20 menit. Tergantung dari kecepatan mixer masing-masing ya teman-teman. Oke, setelah di mixer kurang lebih 20 menit. Terlihat ya adonannya sudah agak mengembang dan teksturnya ini sudah sedikit mengental. Matikan mixernya dan bisa kita pindahkan ke dalam wadah tertutup ya. Nah tipsnya agar kuah kentalnya ini lebih kental lagi setelah kita buat, jangan langsung digunakan, simpan dulu ke dalam wadah tertutup. Selanjutnya kita simpan ke dalam kulkas kurang lebih 2 jam. Tapi kalau aku biasanya simpan ke dalam freezer selama 1 jam, jangan lewat dari 1 jam ya teman-teman, karena takutnya akan menjadi es batu. Nah semisalnya teman-teman mau simpan ke dalam kulkas bagian bawah, semakin lama teman-teman simpan maka akan semakin mengental juga kuah creamernya. Nah karena kuahnya ini tanpa gula pasir, ini aku mau buat air gulanya. Untuk caranya, didihkan air 1 liter. Masukkan 2 ikat daun pandan. Nah setelah mendidih masukkan 1 kg gula pasir. Maaf ya teman-teman, tadi pas masukkan gula pasirnya tidak kerekod. Nah ini sesekali kita aduk ya. Nah ini kita masak hingga gula pasirnya ini larut. Nah setelah larut matikan api kompornya. Selanjutnya ini bisa kita sisihkan dulu hingga dingin ya. Nah untuk semua jelinya ini udah set semuanya. Ini untuk jeli cincaunya aku potong kotak-kotak seperti ini. Selanjutnya untuk jeli melon sama, ini kita potong-potong juga. Nah untuk jeli kelapanya tadi udah aku serut menggunakan serutan kelapa. Nah ini udah semuanya kita potong-potong, ini kita sisihkan dulu. Lanjut kita kembali ke kuahnya. Nah ini teman-teman bisa lihat, ini agak mengental dari sebelumnya. Tadi ini aku simpan ke dalam freezer selama 1 jam karena pengen cepat ya. Nah kalau disimpan di bagian kulkas bawah, semakin lama teman-teman simpan akan semakin mengental lagi ya.
Oke, langsung aja kita kemas orderan es telernya. Untuk pengemasan saya gunakan cup dengan ukuran 10 oz. Selanjutnya masukkan 1 sendok takar jari melon ke dalam cup. Kemudian masukkan jeli kelapa muda, sagu mutiara secukupnya. Untuk banyaknya isian es teler di dalam cup ini bisa disesuaikan dengan harga jual. Nah, kebetulan yang order ini minta paket harga 10 ribuan, jadi isiannya seperti ini aja ya. Nah, setelah semua perjelian masuk, ini aku tambahkan es batu secukupnya. Kemudian untuk larutan gulanya, per cupnya ini aku kasihkan 1/2 centong sayur. Menurut aku ini udah manis banget, tapi bisa disesuaikan lagi dengan permintaan customer ya. Kemudian untuk kuah kentalnya, setiap cupnya ini aku kasih 1 centong sayur. Nah, jika ada yang request tanpa gula, jadi bisa kita kasih 2 centong sayur ya. Dan untuk satu resep kuah kentalnya ini bisa menghasilkan 45-50 cup ya. Nah, ini sisa kuah kemarin ya teman-teman, aku simpan ke dalam kulkas udah bermalam. Nah, teman-teman lihat ini kental banget ya, jadi semakin lama kita simpan maka kuahnya ini akan semakin kental. Oke teman-teman, sekian dulu video hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton dan insya Allah kita ketemu di next video.